Bisa dibuka LKS-nya, itu ada di depan tentang badan usaha dalam perekonomian. Ada yang tahu nggak sih sebenarnya badan usaha itu apa? Badan usaha itu apa? Oke, Tiara, silakan berdiri. Badan usaha adalah itu atau orang yang mendirikan usaha dengan cara menghasilkan barang dan atau jasa untuk mencari keuntungan. Oke, untuk mencari keuntungan. Kalau di dalam badan usaha itu kan bagaimana cara kita melihatnya? Apakah ini dari pemerintah, swasta,
Selanjutnya di sini ada BUMS. BUMS itu apa sih? Itu perusahaan yang dimiliki oleh pihak swasta, baik individu maupun kelompok. Ciri-cirinya itu berasal dari perseorangan atau perusahaan swasta. Tujuannya apa? Yaitu mencari keuntungan, sama kayak BUMN, BUMD. Dan dia dalam BUMS ini persaingannya lebih bebas dan fleksibel. Tujuannya adalah menjalankan label keputusan perusahaannya. Oke. Mungkin lebih boleh dibaca kelebihan dan kekurangannya. Ya, boleh. Kelebihan dari BUMN adalah menyediakan layanan publik secara luas, stabil karena didukung pemerintah, menguasai sektor strategis yang penting bagi negara, ada lebih terjangkau untuk masyarakat. Kekurangannya adalah proses birokrasi padat sehingga tidak fleksibel, potensi inefisiensi karena tidak fokus pada proses semata, dan tentang intervensi politik. Oke, terima kasih Mas Yudi. Setelah dari BUMN, kita lanjut ke BUMD. Oke, Edward boleh berdiri, boleh dibacakan. Kalau dia dari BUMD, fokus pada kebutuhan masyarakat daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah, pelayanan kebutuhan karena pengelolaan data di daerah. Kekurangannya, model lebih terbatas dibanding BUMN, pengelolaan data kurang profesional di beberapa daerah, dan rentan pada kepentingan lokal. Tentang kepada kepentingan lokal. Baik, terima kasih Edward. Kalau BUMD kan dia fokusnya pada daerah, kalau BUMN kan daerah. BUMD daerah, jadi dia jangkauannya lebih kecil daripada BUMN. Selanjutnya ada dari BUMS. Oke, Brian, boleh dibacakan Brian. Pengelola lebih efisien dan inovatif, fleksibel dalam mengambil keputusan, kualitas layanan dan tempat biasanya di kelompok ini selalu fokus utama keuntungan hingga bisa lebih tinggi. Tidak selalu memperhatikan kepentingan publik, rentan ganggu jika maju mundur. Oke, baik, terima kasih Brian. Kelebihan dan kekurangan swasta, kalau BUMN tadi jangkauannya lebih besar, BUMD lebih kecil. Kalau BUMS dia fleksibel, dia bisa mengecil, dia bisa membesar. Kalau kita bicara menggunakan jangkauan, namun dari masing-masing BUMN, BUMD, BUMS ini dia punya kekurangan dan kelebihannya sendiri-sendiri. Jadi nanti bisa kalian baca lagi di buku atau di internet. Lalu Bu Rizka di sini juga mau menyampaikan nih, tujuannya apa kalau kalian belajar tentang badan perekonomian dalam Indonesia ini? Badan usaha dalam perekonomian Indonesia ini tujuannya itu supaya kalian tahu dan bisa membedakan apa sih gunanya BUMN, BUMD, BUMS, dan koperasi bagi kehidupan kalian. Kalau itu tujuan dari pembelajarannya. Untuk tujuan kalian, apakah ada yang tahu tujuan kalian sehari-hari? Tujuannya apa sih? Badan usaha dalam perekonomian ini bagi kehidupan kalian?
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada materi ekonomi kurikulum merdeka pada pasal, yaitu pada bahasan BUMN, BUMD, dan BUMS yang merupakan materi pada kelas 11. Seperti pada bahasan sebelumnya, badan usaha berdasarkan kepemilikannya dibagi menjadi 3, yaitu BUMN, BUMD, dan juga BUMS. Badan usaha milik negara atau BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 9, bentuk dari perusahaan BUMN dibagi menjadi 2, yaitu perusahaan umum dan perusahaan seruan. Perusahaan umum atau yang biasa dikenal dengan PERU adalah perusahaan milik negara yang 100% modalnya dimiliki oleh negara, berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, bergerak dalam bidang produksi, jasa, atau bidang ekonomi lainnya dengan tujuan utama yaitu melayani kepentingan umum sekaligus mencari keuntungan. Contoh dari PERU sendiri yaitu ada PERU Pegadaian yang bergerak di bidang jasa keuangan berupa pegadaian. Kemudian ada Perum Damri yang bergerak di bidang transportasi darat. Ada juga Perum Perui di bidang percetakan uang rupiah, Perum Bulog yang bergerak di bidang logistik, Perum Nas yang bergerak di bidang perumahan yang layak bagi masyarakat menengah ke bawah. Kemudian ada Perum Pertanian yang mengelola sumber daya hutan negara di Pulau Jawa dan juga Madura. Perusahaan perseroan. Perusahaan perseroan atau persero adalah perusahaan negara yang modal atau sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah. Dalam kata lain, yaitu sebagai besar modalnya dimiliki oleh pemerintah. Persero bergerak di bidang produksi dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Contoh dari perusahaan perseroan adalah PT PLN, Pertamina, Bank BRI, Bank BRI, Pelindo, Jasa Marga, Telkom Indonesia, PT Pos Indonesia, PT Kereta Api Indonesia, dan PT Pertamina Steel. Jadi, dapat kita simpulkan perbedaan dari Perum dan juga Persero. Yang pertama, pada modal. Jika di Perum, sepenuhnya milik negara. Jika Persero, modalnya minimal 51% milik negara, sedangkan sisanya akan dimiliki oleh swasta nasional ataupun asing. Para tujuan, Perum memiliki tujuan menyediakan pelayanan publik, sedangkan Persero tujuan utamanya adalah mencari keuntungan. Pada bidang jasa pelayanan, Perum melayani bidang jasa yang vital bagi masyarakat, sedangkan Persero bisa berbagai usaha secara luas. Untuk status kepegawaian, Perum pegawainya memiliki status sebagai pegawai perusahaan negara, sedangkan Persero sebagai pegawai swasta. Badan usaha milik daerah (BUMD) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Adapun contoh badan usaha milik daerah yang ada di daerah Kalimantan Barat adalah yang pertama PT Jamkrida yang merupakan kegiatan usaha di bidang penjaminan kredit usaha bagi usaha kecil menengah dan koperasi atau UMKM. PT Bank Albar bergerak di bidang jasa keuangan berupa bank, perusahaan usaha Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian pada badan usaha milik daerah di Kota Pontianak terdapat PDAM Tirta Katulistiwa yang merupakan BUMD yang bergerak di bidang air bersih. Badan usaha milik swasta. Di Indonesia terdapat beragam jenis badan usaha milik swasta. Kesemuanya mempunyai peranan yang cukup penting dalam perekonomian
Indonesia. Badan usaha ini seluruh modalnya dimiliki oleh pihak swasta, baik secara perorangan maupun persekutuan. Bentuk badan usaha milik swasta yang pertama adalah badan usaha perseorangan. Badan usaha perseorangan adalah suatu bentuk badan usaha yang hanya didirikan oleh satu orang. Modalnya juga dari satu orang yang sekaligus memimpin dan bertanggung jawab atas segala pekerjaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, ada firma. Firma adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan dan menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama, dan masing-masing sekutu atau anggota memiliki tanggung jawab yang sama terhadap perusahaan. Tanggung jawab sekutu tidak terbatas sehingga tidak ada pemisahan antara kekayaan perusahaan dan kekayaan pribadi atau PT. Apabila perusahaan menderita kerugian, maka seluruh kekayaan pribadi dapat dijaminkan untuk menutup kerugian firma. Bentuk yang ketiga adalah persekutuan komaniter, atau yang kita biasa kenal dengan SIPI, adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan usaha di mana satu atau beberapa orang sebagai sekutu yang hanya menyerahkan modal dan sekutu lainnya menjalankan perusahaan. Jadi, di dalam persekutuan komaniter dikenal dua sekutu. Yang pertama sekutu aktif atau sekutu bekerja atau sekutu komplementer, yaitu sekutu yang berhak memimpin perusahaan. Yang kedua, ada sekutu pasif atau sekutu tidak bekerja atau sekutu komaniter, yaitu sekutu yang hanya menyerahkan modalnya saja. Bentuk yang keempat adalah perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah suatu persekutuan yang memperoleh modal dengan mengeluarkan sero atau saham, di mana setiap orang dapat memiliki satu saham atau lebih, serta bertanggung jawab sebesar modal yang diserahkan. Mendirikan PT harus dengan akta notaris dan izin persetujuan dari Menteri Kehakiman, serta diumumkan dalam berita dan lembaran negara, sehingga PT berbentuk badan hukum yang sah dan legal. Adapun contoh badan usaha milik swasta adalah PT Indofood yang bergerak di bidang makanan, Samsung dan Apple yang bergerak di bidang teknologi, Yamaha yang bergerak di bidang penyediaan motor, Indosat Torindo dan Tri yang bergerak di bidang jasa pelayanan telekomunikasi, ada JNE Express yang bergerak di bidang penyaluran barang, kemudian ada Bank BCA yang bergerak di bidang jasa keuangan. Sekian materi dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan juga badan usaha milik swasta yang telah kita pelajari pada video kali ini. Oke, gimana? Seru ya ternyata ya? Materinya banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Oke, mungkin dari teman-teman ada nggak sih yang bisa menyimpulkan sebenarnya video ini tuh membahas tentang apa? Oke, Regina, silakan. Video ini membahas tentang kematian dari
jangan kelompok juga. Terus kalian mungkin punya pendapat, oh ternyata pendapatnya Rere sama aku itu berbeda. Tapi kalian bisa musyawarah, oke? Baik, ini langsung aja ya kelompok 1. Kalau ini ada kelompok 2, dan ini kelompok 3. Kalau kursinya boleh kok diputar, itu nggak apa-apa. Jadi silakan bedakan. Satu kelompok ada yang 3, ada yang 4, ada yang 4. Iya, langsung dikerjakan di sana. Jangan lupa dipilih ya, diberi namanya siapa, berapa siapa. Nah, itu bisa boleh dimasukkan atau seperti Iya. Iya. Langsung di dalam kabelnya itu kan ada bagian yang kanan. Boleh nanti untuk bagian dan kekurangannya masing-masing satu aja ya apa-apa. Ya. Iya, bagaimana? Satu Mbak. Oke. Saya bertanya dulu. Oke, waktu kalian nanti masih ada 30 menit. Silakan kalian diskusikan. Gak apa-apa sembari ada suaranya. Ini cuma jalan-jalan hati ya. Suaranya jalan hati. Oke. Bagaimana kelompok 3? Susah? Ya.
kalau sama BCA itu kan tidak swasta. Beda dari itu negara. Berarti kalau mandiri kalau belajar ini daerah karena jadi dia punya sendiri kayak koperasi itu ada yang punyanya dia perorangan ada yang swasta ada yang milik negara kalau berbeda itu siapa berbeda coba dicek pembagian itu milik negara, daerah atau swasta? Swasta. Coba dicek lagi. Pembagian itu milik negara, swasta atau daerah? Ini. Coba dicari. Bagaimana Edward? Kamu jawabannya? Coba Bibi cari pembagian itu milik negara, milik swasta, atau milik daerah. Ya, pembagian itu miliknya siapa? Coba dicari dulu. Ini pemerintah. Pemerintah, swasta, negara, negara, BUMN. Bedanya firma, CV dan koperasi itu apa? Firma, CV sama koperasi. Perbedaannya apa? Apakah dia dari sisi lokasinya, dari segi donaturnya? Ya, cuma CV. Pada struktur kepengurusan dan Struktur kepengurusanya berbeda, tanggung jawabnya berbeda. Mungkin kalau koperasi itu dia ada nih pemegang saham utama, jadi dia jadinya perusahaan. Cuma bedanya kalau perusahaan ini kan 70% sahamnya milik perorangan, sisanya itu miliknya semua orang. Jadi misal kita punya perusahaan kopi A, saya sebagai direkturnya, terus saham saya 70%, Aki punya 5, aku punya 5, Tiara punya 5, jadi punya 5. Ketika suatu hari saya meninggal, saham saya bisa saya bagi ke kalian atau bisa diteruskan ke anak saya. Dengan posisi direktur nanti akan berubah juga. Kalau ternyata 70% saham kalian pernah nonton drakor. Nah, drakor kan itu ada tuh tentang silsilah keluarga yang punya 6 perusahaan. Nah, itu ada tuh. Nah, itu nanti bisa. Jadi kalau kalian nonton drakor itu nggak hanya ini pemainnya dari puncak-puncak, tapi bisa kalian ambil manfaatnya. Belajar pagi, kalau misalnya saya meninggal, sebenarnya 70% bisa jatuh ke anak saya, atau bisa saya bagikan ke kalian. Kalau bisa bagikan ke kalian, kalian bisa bermusyawarah menunjuk salah satu orang untuk menjadi direkturnya. Tapi kalau ternyata 70% saya rasakan ke anak saya, dan anak saya kan seharusnya menjabat menjadi direktur, karena sambil tahunnya 70%. Namun ketika dari 70% ini hanya 20% yang saya kasihkan ke anak,
kalau kalian punya uang, jangan disimpan di tempat uang. Kalau bisa diberikan set tanah itu, bangunan, emas yang kotak berapa bulan itu pasti naik. Cuma itu tidak dalam waktu. Kalau di tahun ini misal tanahnya, kamusnya gede di kota itu 100 juta. Jadi ini 100 juta. Ternyata jadi 2 bulan ada yang menawar 200. Kamu kasih kan tidak? Enggak, kenapa? Betul, Kak. Jadi harganya tanah itu harus semakin naik. Meskipun dia tempatnya tidak strategis. Oke. Menurut Bu Rizka lebih untuk investasi ke emas atau dolar? Mas, cuma tidak dalam jangka dekat. Jadi kalau kita saving emas, kalian tahu di tahun 1990-an harga emas itu hanya 2.040 atau 7.000 per gram. Dan itu kategorinya emas tua. Benar-benar yang bagus banget kayak 99% mas. Di tahun 1990-an karena terjadi tragedi apa di tahun itu 98 terus kan terus harga emas bagaimana naik belum turun kenapa tuh inflasi itu karena adanya inflasi itu masyarakat belum karena nggak punya uang akhirnya emasnya dijual dengan harga yang murah. Tapi di tahun 2000-an harga emas langsung naik per gramnya 200 rupiah. Jadi pas kalian beli harga 70 di tahun 90-an, di tahun 98 contohnya ya ini contoh. Di tahun 90 kalian beli 10.000. Di tahun 98 harga emas itu tinggal 40. Di tahun 2000 harga emas itu 200. Jadi yang kebetulan kuat mau beli lagi itu kayak eman-eman karena harganya naik. Ternyata di tahun 2025 harga emas tua ya, emas tua bukan emas muda. Emas tua ini sekitar 1 gramnya 1.500.000. Kalau kalian beli yang angkam atau invest di itu harganya sekitar 2 jutaan dari berapa itu? Tahun 1960 apa ya itu? Mas Mumi. Jadi itu bedanya nggak dulu. Kalau misalkan kalau kita kemudian sudah menjadi tinggi, lalu itu dijual masih dikurang berapa? Karena itu harus ada. Tapi kalau misalnya masnya itu apa mau dijual apapun itu akan tetap harganya sama apa karena itu mas Dengan catatan kalau mau ada bulan ya pas tempatnya atau ada merek kertas kan di sini ada kertas yang di sofa kertas ini nggak boleh besar. Terus kalau kalian punya nota pembelian itu ya jangan bulan. Kalau misalnya kertasnya sobek ini itu harganya bisa turun. Ada cuma kertas itu benar-benar mau habis. Jadi memang kita harus belajar. Dulu nenek aku pernah punya usaha itu ya. Terus aku nggak tahu apa juga. Tapi nenek aku jual di Indonesia masalah karena emas yang warna biru sama cincin itu yang berbeda. Ada naik ya. Kalau mungkin kalian tahu di sini kan ada emas. Jangan tahu sih. Yang bayar emas di iya. Nah, itu tuh berdiri. Yes, okay. Transportasi umum itu kan apa deh? Mau transportasi online Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Kalau Gojek itu sudah bisa coba cek, coba
ketiga ada BUMN. Kelebihannya yaitu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan perusahaan. Tidak bergantung pada negara. Biaya produksi lebih sedikit. Perusahaan menjadi hak milik perusahaan. Yang kedua ada kekurangannya, yaitu menyerap banyak tenaga dan juga jumlah dan jenis produksi sedikit, keterbatasan modal. Semua kerugian atau resiko menjadi tanggung jawab pemilik. Berikutnya ada studi kasus. Untuk pertanyaan yang pertama, jawabannya itu BUMD. Karena BUMD memegang perusahaan PDAM. Perusahaan tersebut dapat menyediakan air bersih yang terjamin hingga jangka waktu yang panjang. Kemudian pertanyaan yang kedua, jawabannya transportasi online akan lebih baik dipegang oleh perusahaan milik swasta. Badan usaha milik swasta. Apabila transportasi online dikelola oleh pihak swasta, maka pengelolaan dana terkait kebutuhan akan lebih tercukupi. Margin perusahaan akan lebih berpotensi untuk pada diri, namun tetap sesuai untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa masyarakat. Kemudian yang ketiga, dampaknya itu dari BUMN dan atau BUMD yang tidak dikelola dengan baik adalah kebutuhan tidak terpenuhi, menurunnya pendapatan negara, kesenjangan kebutuhan, munculnya perpecahan, pelayanan publik menurun, dan beban anggaran daerah. Nah, kesimpulannya itu adalah BUMN, BUMD, beserta BUMS itu memiliki dampak yang besar bagi negara. Jika salah satu bidang tidak dapat memenuhi kegunaannya sendiri, maka akan terjadi konflik bagi orang-orang yang bergantung pada usaha. Terima kasih. Oke, dari kelompok 2 dan 3, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin ada sanggahan atau yang ujian yang ingin kalian sampaikan kepada kelompok 1? Cukup? Oke, cukup. Baik. Silakan ditutup. Yang presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Oke, nomor 2. Selamat dan sampai jumpa. Ini berarti materinya sudah paham semuanya ya? Udah ya, ternyata ya? Udah sekali. Oke, silakan. Ini kelompoknya jauh-jauh ya? Selamat pagi, kami akan mempresentasikan KBD Badan Usaha dalam Perekonomian Indonesia. Kelompok kami ini ada saya, dan ada Habibie, ada Amadil. Satu analisis kerugian dan kekurangan. Jadi sebagai usaha BUMN pada ini adalah kita mengelola oleh pihak swasta, melayani kebutuhan masyarakat hingga mengumpulkan keuntungan untuk masyarakat. Dan kekurangan dari BUMN adalah BUMN yang mengeksploitasi kekayaan alam dapat merusak lingkungan. BUMN yang berpraktik membuat keuntungan terbagi pakai sedikit. Terus lagi BUMD. BUMD, kemudian BUMD memberikan kesejahteraan lebih baik bagi para pegawai yang mampu dengan usaha kecil dan menengah sebagai perintis usaha. Kekurangan BUMD apabila penanganan BUMN atau BUMD kurang profesional yang dirugikan adalah pajak. Kurangnya kedisiplinan inovatif dan kreatif karena tantangan penduduk statis. BUMS meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan perusahaan, tidak bergantung pada keuangan negara, menyerap tenaga kerja banyak. Kekurangannya menimbulkan kecenderungan persaingan pekerja kemungkinan penggunaan uang dalam mengolah sumber daya alam. Nomor 2 studi kasus. 1. Jenis
setelah disampaikan kelompok 2, LKPP-nya sudah selesai. Mungkin dari kelompok 1, dari kelompok 3 ada tambahan, pertanyaan, pernyataan yang ingin kalian sampaikan, dipersilakan. Oke, silakan bertanya tentang mungkin tentang BUMN-nya atau BUMS-nya. Kan tadi jawabannya berbeda sama kelompok 1. Jadi bisa dipertanyakan satu soalnya. Mungkin saya sudah menunjukkan kelebihan serta kekurangan dari setiap masing-masing badan usaha. Boleh sebutin contoh dari badan usaha. Salah satu. Apa itu contoh? Contoh dari BUMN, BUMS. Contoh perusahaannya. Perusahaannya itu PT Kereta Indonesia, terus ada PLN. Nah, kalau apa tadi? BUMS. BUMS itu ada kayak Kementerian, terus satu lagi Sampurna, terus ada PDAM, Satu lagi yang kita bahas lagi. Bank Pegadaian. Ada lagi. Kelompok BUMN itu maksudnya kalau BUMN itu kayak di daerah kita kan beda tuh Jawa Timur sama Jawa Tengah. Jawa Timur sama Jawa Tengah kan beda. Ya, Jawa Timur sama Jawa Tengah kan beda. Itu ada banknya masing-masing. Jadi ada bank ya, Bank Jateng, Bank Jatim, terus pengelolaan air minum itu bisa masuk ke BUMN. Oke, kelompok 3 ada yang mau tanyakan? Ya, oke boleh ditutup. Dia dari kelompok 2. Terima kasih. Silakan ini kelompok kali ya. Ayo kelompok kali ya. Kami silakan. Oke, selesai. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Kenalkan, nama saya Dewi dari Lingkungan 3. Jadi, dari diskusi kelompok kami menunjukkan dengan pembelajaran. Yang pertama adalah jenis badan usaha, mulai kelebihan dan kekurangan. Kekurangan dan kelebihan dari BUMN adalah mencegah terjadinya monopoli oleh pihak swasta. Dan yang kedua, memberikan kesejahteraan bagi para bawah. Lalu kekurangannya ada apabila pengawasan kurang cenderung berlaku dan terjadi penyelewengan. Lalu ada kurang disiplin dan inovatif, cenderung lebih statis. Selanjutnya ada kelebihan PDB. Pertama, PDB menggunakan modal besar dan menggunakan modal besar. Dan juga kita mengadakan kebijakan sosial maupun korporasi. Selanjutnya adalah PDB yang pertama tidak bergerak untuk menjaga kebijakan negara besar. Kelebihan BUMS adalah meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan usaha, meningkatkan pendapatan dan devisa negara. Kekurangannya berorientasi laba dan menimbulkan kecenderungan persaingan tidak sehat. Selanjutnya, ada diskusi kasus. Untuk pertanyaan yang pertama, jenis badan usaha apa yang paling tepat
mungkin ada yang mau ditanyakan yang berhubungan dengan KPP-nya. Oke, Bibi mau bertanya? Oke, masih diskusi kelompok 1. Tiara? Ibrahim? Haji? Oke, Tiara. Pertama aku mau tanya, apa alasan BUMS itu dikasih dalam pengembangan sarana dari BUMN? Kenapa BUMS itu perkembangannya lebih fleksibel, artinya dia lebih cepat atau dia bisa bilang daripada BUMN? Ya, silakan. Sebelumnya untuk Tiara, jadi kenapa BUMS ini lebih fleksibel daripada BUMN? Karena BUMS itu lebih mereka itu menggunakan dana pribadi, mereka tidak mengambil dana dari negara, sehingga mungkin perkembangannya jauh lebih cepat. Oke, ada lagi? Bibi atau Peter? Bagaimana dapat dilakukan kalau dilakukan BUMS, coba sebutkan pengertian tentang BUMN. Pengertian. Oke, silakan dibacakan pengertiannya BUMN, BUMS, dan BUMD. Karena beda ya itu. Pengertian dari BUMN sendiri adalah badan usaha yang bergerak, badan usaha yang bergerak, badan usaha yang modalnya seluruhnya sebagian ditanggung oleh negara. Sedangkan BUMD atau badan usaha milik daerah adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pemerintah. Lalu ada BUMS atau badan usaha swasta. Badan usaha swasta yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Modal dari perseorangan atau kelompok swasta. Oke, sudah ada lagi? Baik, boleh juga. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari aku. Selamat pagi. Ini dari teman-teman ini kerja kelompoknya itu sudah bagus. Kalian diskusinya lancar, materinya juga yang kalian sampaikan sudah cukup. Baik, apakah ada pertanyaan yang ingin kalian sampaikan terkait materi kita pada pagi hari ini? Tiara, oke, silakan Tiara. Aku punya pertanyaan buat kelompok 2. Jadi, ketika listrik di rumah padam, menurut kalian siapa yang bertanggung jawab untuk mengatasinya? Oke, ketika listriknya padam, siapa yang bertanggung jawab mengatasinya? Mengapa? Kira-kira yang bertanggung jawab siapa? Kalian, kenapa? Karena dia adalah BUMN yang menyediakan layanan listrik di masyarakat. Oke, terima kasih ya Bibi dan Tiara. Apakah ada lagi? Satu pertanyaan lagi. Adi, oke, silakan.
untuk yang pertama BUMN. Untuk yang kelebihannya salah satunya itu memberikan kesejahteraan bagi para kawan. Tapi untuk kekurangannya, kurang disiplin dan statis, sehingga terjadi seperti statis. Untuk yang BUMN mampu menangani bidang usaha yang membutuhkan modal yang sangat besar. Kekurangannya, apabila modal atau pinjaman luar negeri terlalu banyak, utang negara akan membesar. Lalu untuk yang BUMS itu meningkatkan pendapatan dari devisa negara. Kekurangannya berorientasi laba. Oke, baik. Terima kasih Prof. Terima kasih lagi. Untuk sesi tanya jawabnya sudah cukup, bisa berdoa seluruh buat kalian semua. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulannya pada pertemuan ini apakah ada yang bisa menyampaikan? Cek Belin bisa dijelaskan. Silakan.
Jadi,